Banyak orang sering keliru bahwa melakukan declawing atau proses pemotongan kuku kucing itu adalah solusi instan dalam menghindari cakaran yang tidak diinginkan. Sayangnya, justru banyak orang yang menyadari bahwa declawing dapat membuat kucing kalian itu enggan menggunakan kotak pasir atau lebih sering menggigit. Declawing juga dapat menyebabkan masalah fisik yang berkepanjangan pada kucing kalian. Jadi disimak informasi ini dengan lebih jelas dan akurat, jangan di skip. Selamat menonton teman-teman semuanya. Bantu kami dalam subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jangan di skip, dan selamat menonton ya teman-teman semuanya. Halo guys, amankah jika kucing kalian dipotong cakarnya seperti ini? Nah, ada beberapa efek yang akan ditimbulkan jika kita memotong cakar kucing kita atau declawing. Nah, ini teman-teman, dan amankah jika kita memotong cakar kucing yang ada pada kucing kita? Biasanya kita sebagai pet lovers memotong cakar kucing karena ada drama yang sering dilakukan oleh kucing kita. Mereka sering mencakar kita atau sering merusak sofa. Nah, sekarang Petcare Info akan memberikan informasi amankah jika kucing kita dipotong cakarnya. Disimak video ini sampai habis dan selamat menonton teman-teman semuanya. Bantu kami dalam subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi tentang memotong kuku atau declawing pada kucing kesayangan kalian. Nah, apa itu declawing? Declawing itu adalah proses pemotongan kuku dari cakar kucing kalian. Nah, declawing ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang buruk bagi kucing kalian. Bagi sebagian orang yang memelihara kucing itu memotong cakar kucing tersebut atau cakar kucing kalian itu menjadi salah satu hal yang rutin dilakukan. Apalagi kalau kita ingin memandikan kucing kita dan kita ingin menghindari kucing kita itu untuk mencakar kita, biasa kita sering memotong kuku mereka. Nah, kegiatan memotong cakar ini seringkali disamakan dengan kebiasaan memotong kuku manusia yang hampir dilakukan setiap pekan. Prosedur dari declawing ini bisa membuat kucing itu bisa mengalami yang namanya iritasi hingga merasakan sakit pada bagian telapak kaki pada saat berjalan. Nah, selain itu masih ada teman-teman beberapa kemungkinan buruk lainnya yang dapat menjadi akibat ketika kita memotong cakar kucing kita. Nah, oleh karena itu banyak sejumlah negara melarang declawing ini sebagai tindakan yang ilegal dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang darurat saja. Nah, teman-teman semuanya, berikut ini ada beberapa alasan sebaiknya ya teman-teman tidak memotong cakar kucing itu. Apa saja
beberapa alasannya. Yang pertama itu teman-teman, declawing itu sama dengan memotong jari kucing. Declawing itu sama dengan memotong jari kucing. Nah, cakar kucing itu tidak sama dengan kuku manusia. Jadi cakar kucing itu tidak sama dengan kuku kita, sehingga declawing pun tidak bisa dianggap sama dengan memotong kuku manusia. Nah, cakar kucing itu merupakan ujung dari tulang jari mereka. Nah, oleh karenanya, declawing tidak hanya menghilangkan cakar kucing saja, declawing juga itu dianggap sebagai tindakan amputasi atau menghilangkan sejumlah tulang dari kucing, termasuk tulang dari ligamen dan tendonnya. Nah, jika prosedur ini kita terapkan kepada manusia, maka declawing ini juga sama dengan memotong jari di kuku terakhirnya kita, teman-teman. Kedua itu teman-teman, kucing bisa merasakan sakit setelah menjalani prosedur dari declawing. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa memotong cakar kucing itu bisa membuat anak kucing kita atau anak bulu kita merasakan sakit yang luar biasa di bagian telapak kakinya. Nah, rasa sakit itu makin terasa saat kucing itu berjalan. Nah, dikatakan bahwa ada sekitar 20% hingga 50% itu kucing yang menjalani pemotongan cakar akan mengalami komplikasi kalau tidak hati-hati, teman-teman. Nah, komplikasi itu beragam, termasuk sakit, pendarahan, bisa terjadi infeksi, hingga terjadi abses atau bengkak dan bernanah. Nah, kucing juga bisa mengalami nyeri sendi, karena pemotongan cakar ini bisa mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan otot dari kucing saat mereka berlari. Yang ketiga ini bisa membuat atau mengubah perilaku kucing kalian itu menjadi lebih agresif. Mencakar itu merupakan salah satu kebiasaan alami dari seekor kucing. Nah, di sini kucing mulai melakukan kebiasaan tersebut saat mereka berusia sekitar 8 minggu. Nah, mencakar juga itu disebut merupakan cara mereka untuk menandai wilayahnya hingga sebagai kegiatan untuk meregangkan otot mereka. Ketika cakarnya itu kalian potong, kucing bisa merasa stres karena tidak bisa melakukan kebiasaannya tersebut. Nah, biasa dalam kondisi yang parah teman-teman, mereka bisa menjadi lebih agresif dan cenderung suka menggigit. Terus yang keempat teman-teman, membuat ototnya itu menjadi lemah. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi bahwa mencakar merupakan salah satu cara kucing untuk meregangkan otot mereka. Nah, saat cakarnya itu dipotong, kucing tidak bisa mencakar lagi dan akibatnya ototnya pun menjadi lemah. Nah, prosedur dari declawing juga ini dapat mengubah cara jalan kucing hingga mengakibatkan perubahan postur tubuh dari si kucing. Biasanya kalau awal-awal itu kucing akan susah berjalan dan biasanya mereka butuh penyesuaian, teman-teman. Selanjutnya itu bisa merusak keseimbangan kucing. Jadi yang kelima itu bisa merusak keseimbangan dari kucing. Nah, kucing itu menggunakan cakar mereka. Kucing itu menggunakan cakar mereka itu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya supaya tetap stabil atau seimbang. Nah, hal itu terutama dilakukan saat mereka berjalan atau melompat. Nah, ketika cakarnya kalian hilangkan atau kalian potong, kucing harus mencari cara lain
untuk bisa bergerak dengan nyaman. Dan tidak hanya itu, setelah cakarnya itu kalian hilangkan, kucing akan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami cedera saat melompat dan jatuh karena tidak ada lagi cakar mereka untuk bisa mencekrak. Dan yang keenam itu teman-teman adalah membuat kucing jadi tidak aktif bergerak. Nah, sebagian besar dokter hewan menyarankan bahwa atau menganjurkan para pemilik kucing untuk tidak membiarkan kucing mereka bermain di luar setelah menjalani proses declawing. Jadi intinya kucing sudah tidak bisa keluar lagi karena kalau seandainya mereka keluar itu bisa berbahaya bagi kucing kalian, karena kalau misalnya mereka berkelahi dan lain sebagainya, itu cakarnya tidak bisa lagi teman-teman. Nah, akibat kemampuan kucing dalam menjaga dirinya dari gangguan itu menjadi lemah. Nah, selain itu kucing pun menjadi rentan dan tidak memiliki pertahanan diri. Oleh karena itu, biasanya para pemilik kucing yang telah memotong cakar kucing mereka itu harus menjaga anak kucing kalian itu mereka agar tetap tidak pergi meninggalkan rumah. Untuk apa teman-teman? Itu untuk menghindari bahaya dari lingkungan yang ada di sekitar mereka, apalagi kalau misalnya mereka berkelahi dan lain sebagainya teman-teman. Dan yang ketujuh teman-teman, kuku yang baru tumbuh itu dapat menyakiti kucing. Nah, meskipun kuku kucing itu telah dicabut, ternyata kuku itu dapat tumbuh kembali. Nah, ketika kuku tumbuh, kucing akan mengalami hal yang menyakitkan dan perasaan ini akan terus dialami oleh kucing hingga kuku tumbuh kembali teman-teman. Nah, saran saya teman-teman, jika kalian ingin memotong kuku kucing kalian, berpikirlah beberapa kali teman-teman, karena itu adalah efeknya. Dan kalau misalnya kita ingin mencari solusi yang aman, jika kucing kita tidak ingin mencakar, ya bisa kita menyediakan tempat atau memang yang untuk cakar-cakar. Banyak kok yang dijual di pet shop itu yang ada memang untuk alat untuk untuk menyalurkan kucing kalian dalam mencakar. Ada yang dijual di pet shop itu. Terus juga solusinya kalau kita ingin memandikan kucing kita baru tidak mencakar, ada juga yang dijual itu teman-teman, alat yang kita taruh di badan kucing kita itu sehingga kucing kita tidak mencakar. Itu lebih baik ketimbang kita memotong cakar kucing kalian. Nah, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya, support channel ini dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian. Terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye teman-teman semuanya.